banyak tim, termasuk Box tadi yang sedikit menembak. Namun Box tidak mendapatkan bagian kue dari fight tersebut dan Tiger sementara ini aman, sementara ini. Tim Secret yang sudah mengambil satu tempat di area pesisir sebelah kiri dari map Erangel. Ini adalah pesisir yang memang banyak tempat-tempat scrapping sehingga banyak rumah yang juga bisa diambil oleh berbagai tim yang rotasi duluan. Betul, dan ini dia. Satu tim pertama yang dipulangkan karena lobby adalah Back in Time. Tapi dari Vampire mereka bakal menabrak, mencoba untuk meretake tempat dari tim Secret. Granat smoke sudah mulai dilemparkan juga. Eye shot masih dalam proses healing. Tapi sepertinya dari Vampire mereka bakal commit untuk menabrak karena tim Secret. Dan granatnya swap connect. Dapetin satu, ada yang mau kabur. Gak bisa karena Tony Kurniawan sudah maju ke depan sana. Last man standing diterabas begitu saja. Tony K-nya tumbang. Tapi masih ada backup dari pemain Vampire yang lainnya. Jumper di take down begitu saja dan tim Secret. Kali ini, satu persatu anggota mereka tumbang, bahkan hanya menyisakan last man standing saja. Untuk bisa naik ke peringkat ke-18, kita boleh lihat dari fight yang sedang terjadi. Adanya Rabis menggunakan satu S12K menuju ke arah pemain-pemain dari PJV. Betul, Red Face tadi yang tumbang dan langsung dipulangkan karena lobby. Kali ini dari PJV hanya menyisakan 3 player mereka saja, bahkan tinggal... untung gak keambil, untung gak keambil. Luxi selamat, bahkan Luxi berhasil mendapatkan Chua dari arah lain yang sedang melakukan sebuah flank dan kondisi berimbang menjadi 3 lawan 3 saat sekali. Lynx coba untuk mengcook sebuah granat. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Lynx dengan utility demi utility. Hasilkan dia ternyata. Belum ada hit yang masuk. Tembakan lanjutan dilakukan sebuah follow up dengan sebuah AKM. Tapi kembali masih terus berdansa, masih terus berputar terlebih dahulu. Lynx ya tumbang. Menyisakan satu pemain dari PJV yang cukup depan di bagian pintu. Masuk ke arah dalam, granat sudah mulai dimasang. DPS Gaming is real. Zuxi berhasil mendapatkan satu sebuah gocek karena Asmara yang begitu bagus. Tapi tiba-tiba Rabis datang melalui jendela dan memulangkan PJV ke arah lobby. Kita lihat saat PJV fight bersama dengan tim Xavier, ada Bigetron tadi yang bisa mendapatkan celah dahulu, memilih untuk mundur terlebih dahulu, tidak fight, menjadi terparty di tempat kejadian perkara. Agak beda nggak sih gameplaynya BTR? Ini kalau line up yang dulu ya, momen-momen kayak gini, third party tabrak, coba dapetin satu, atau bisa ngeratain karena lu jadi third party terus baru masuk ke dalam zona. Ya, tapi inilah keadaannya. Bigetron sadar bahwa posisi mereka tidak aman sama sekali, ya. Sehingga mereka coba untuk mencari tempat yang lebih aman lagi, mencari area yang lebih safe untuk mereka akhirnya bisa menuju ke area zona. Kalau tadi Berpasta mengatakan dia melepaskan karena angle-nya nggak kelihatan. Betul sekali, belum ada backup dari pemain-pemain yang lainnya, tapi Vince sudah mulai memasak sebuah granat, bakal dihantam begitu saja, malah tiba-tiba dari Alter Ego terlebih dahulu yang mendapatkan sebuah knockdown. Rosemary mengincar Box Gaming yang ada di bagian seberang sana. Sebuah True Smoke yang masih belum bisa mendapatkan targetnya, dan Rosemary, awas, jangan kasihkan nembak karena reload juga dibutuhkan. Terus terlihat bahkan Rosemary AKM kali 4 coba dilakukan mencari hitmark menuju ke arah smoke dari Box. Yap, masih mencoba keberuntungan berikutnya dan Alpha terpaksa harus melarikan diri jauh dari pemain poin yang lainnya karena memang udah di press duluan tadi sama Box Gaming. Terus terlihat untuk saat ini kita melihat terus perkembangan demi perkembangannya. Seperti apa yang akan terjadi di dalam in-game. Levis yang juga coba untuk mencari informasi demi informasi saja. Dan saat ini nampaknya, emang udah buka puasa ya? Udah. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang sudah berpuasa pada hari ini. Sanskuy, ganti-gantian kita untuk minumnya. Silahkan lo dulu untuk berbuka puasa. Dan sekarang kita bakal melihat juga bukaan tembakan dari arah tim The Xavier. Rabis masih berusaha untuk mendapatkan seorang West dari tim Genesis. Ini harus dibungkam untuk menyelamatkan posisi dari Bigetron dan satu tumbang dari arah tim Genesis. Rabis masih memberikan tekanan dari atas gunung. Ya, ternyata tembakan terus bisa dilakukan bahkan dengan bermodal kali 4 pastinya cukup mudah untuk pemain sekali Rabis mendapatkan elim dengan cara seperti ini. Ya, hanya melihat satu orang, ada bagi yang lain pun baginya diincar terus-terusan oleh Rabis. Tapping-tapping masih ada 30 peluru di dalam tas dari Rabis saat ini, tinggal 24 saja. Dan ini adalah sinyal bahaya karena Rabis berada di bukit, tidak ada tempat lootingan lagi. Betul, pelurunya sudah semakin terkikis dan ini adalah momennya dia untuk nge-regroup, untuk minta pelor ke temennya. Woi, pelor hijau woi! Biasanya gitu komunikasinya. Ya, kita kembali menuju ke area circle. Boom, masih dapat circle lagi. Mereka tidak kemana-mana untuk saat ini, berarti 3 circle lagi mereka kuasai, betul sekali. Dan dengan keadaan kayak gini, kemungkinan besar mereka akan dapat lagi nih. Ini nggak 3 sih, harusnya 4 circle mereka kuasain sih. 4 circle ya? Iya kan, dari sebelumnya dia udah di tengah, terus tadi pindah di tengah, sekarang di tengah lagi, berarti kurang lebih 4 circle lah. 3-4 circle, mereka udah cukup aman, cukup nyaman di posisi mereka sementara ini. Dari 12, dengan kondisi yang seperti ini harusnya bakal terjadi pengikisan massal ketika mereka bergerak rotasi. Ya, karena banyak tim yang dipaksa untuk melakukan pergerakan seperti yang sedang terjadi di kubu PBE.
Menyisakan satu yang terakhir. Menyisakan hanya Moonboy saja. Tidak banyak opsi yang dimiliki oleh Moonboy. Opsi paling realistis adalah dia hanya perlu untuk melakukan healing dan healing. Tapi berapa lama dia bisa bertahan dengan healingnya, dan PBE selesai di posisi ke-12. Yes, gak bisa berjaya karena tadi sudah termakan oleh pergerakan Blue Zone juga, dan Rabis tidak dengan pelornya, dengan granatnya kali ini berhasil membungkam dua pemain dari SLD, dan oh my god, Bigetron, satu anggota mereka terculik bertemu dengan Alter Ego, bahkan dengan Geeksled. Kali ini Genfo cukup low HP, Ryzen masih menjadi mata-mata di dalam smoke, masih mengumpat begitu saja, belum melakukan sebuah tembakan, sudah mulai keluar, kali ini bakal memberikan sebuah tembakan, namun masih diam diri, dia menarik mundur ke bagian belakang, namun Genfos berhasil mendapatkan satu, Sirinboy ditumbangkan, dan Stuxnet masih belum ketahuan sama seorang Ryzen. Ini face to face, dan akhirnya Ryzen berhasil mendapatkan korban berikutnya. Ryzen bisa untuk menyelesaikan hal ini, dan Ryzen berhasil untuk mendapatkan Mika. Masih ada satu yang lainnya. Terus coba untuk melakukan healing terlebih dahulu. Ryzen sadar dia akan menghadapi sebuah fight yang cukup intens. Tapi Ryzen menarik. Ada sebuah DBS yang bisa dia gunakan, tapi dia justru memilih untuk menggunakan M4. Ya, dan sekarang dia bakal menyapu bersih karena Mika masih belum dipulangkan karena lobby. Satar mengintip pergerakan dari seorang Demgod yang ada di balik sebuah batu, namun tembakan dari seorang Demgod juga meluncur menuju ke arah seorang Satar, dan Satarlah yang memenangkan fight tersebut. Bigetron berhasil menambah 4 elimination, bahkan 7 elimination sudah mereka kumpulkan. Ini adalah match yang harus dimiliki oleh Bigetron. Memang mereka harus seperti ini terus-terusan di sisa match yang ada. Sebuah start yang cukup baik di saat tim-tim yang berada di peringkat 11 ke bawah sudah mulai pulang ke lobby. Masih ada Bigetron sendirian di posisi 19, dan mereka bisa naik lagi-lagi membalap posisi dari tim Secret. Tembakan dilakukan juga menuju ke arah satu tim. Ini adalah fight Derby Vietnam. Betul, Derby Vietnam kembali lagi terjadi SLD. Karena tadi ditanya lu mau ketemu siapa di game, lu pengen ketemu sama 2 tim Vietnam yang lainnya, dan terbukti terjadi saat ini. Ya bahkan kita terus melihat, ini dia pemain yang tadi ngomongin mudah untuk bisa menumbangkan Xavier adalah Parajin, dan kita tinggal menunggu apakah memang omongannya dia pegang, karena laki-laki yang dipegang adalah omongannya. Berhasilkah Parajin untuk menumbangkan dengan mudah pemain-pemain Xavier? Tapi tidak semudah itu ternyata, karena Xavier melakukan sebuah perlawanan dengan cukup keras. Bahkan Ryzen kembali mendapatkan pemain-pemain dari tim Vietnam yang lain, yaitu BN. Yes, sudah dipulangkan ternyata menuju ke arah lobby, tapi fight masih berlanjut antara Parajin dan juga Lamborghini. Dua player ini masih bersih tegang, dan tentunya dari Alter Ego ternyata mengganggu. Di Lindas Gaming is real. Rosemary mendapatkan satu pemain dari Bigetron. Satu orang juga masih menembak dari bagian belakang, dan Ryzen bakal menjadi tumpuan terakhir dari Red Villains kali ini. Masih berada dua. What? Ada third party, ada Box Gaming ternyata. 3-way showdown terjadi, dan Bigetron dipulangkan karena lobby termakan sakitnya zona. Dan lihat bagaimana Rosemary menggila dia sendirian, namun mampu membuat kocar-kacir defensif dua belah pihak. Yang fight di awal bukanlah BN ternyata, tapi adalah Box. Saya mohon maaf tadi salah menyebutkan. Box fight dengan Bigetron. Rosemary tiba-tiba datang sebagai tamu tak diundang, dan Rosemary justru bisa mengkudeta posisi dari kedua belah pihak. Ya, dan sekarang dari Alter Ego malah tumbang satu persatu, ditabrak begitu saja. Untung ditabraknya pakai bagi. Kalau Jeep berasa Rubicon tadi ngelindes-lindes. Ya, sangat sadis apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego Ares di match kali ini. Mereka dominating dengan 5 elimination, tapi nice try untuk Bigetron. Mulai meningkat, mulai ada progress yang dimiliki oleh tim asal Indonesia, yaitu Bigetron Red Villain. Tapi kita menyaksikan bagaimana ternyata ditabrak juga seorang bot itu saat dia coba untuk melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah bagi yang sedang melaju. Tembakan juga dilakukan oleh Fluket bersama dengan Swap. Untuk saat ini terdengar adanya Okta dengan sebuah DBS masih bisa bersembunyi di area belakang dari kendaraan. Betul, masih bertahan tapi dilempar molotov. Areanya gak bakal punya banyak lagi. Okta terpanggang di ladang gandum yang tanpa ditaburi coklat. Alter Ego juga harus menghentikan langkah mereka, dan saat ini dari arah top 4-nya alhamdulillah masih ada Bumi Sport yang tersisa dari Indonesia. Masih lengkap dengan 4 pemain, bahkan Boom akhirnya keluar dari area nyaman mereka. Tembakan dilakukan Yami. Oh, HP, tapi Yami berhasil mendapatkan Tony K. Betul, mendapatkan sebuah confirm elimination, dan sekarang dari arah Vampire mereka dipaksa untuk bergerak masuk ke dalam zona. Mau nggak mau mereka bakal mendapatkan sebuah celah yang kecil di lempengan-lempengan pinggir jalan dekat dari Bumi Sports. Terus terlihat bahkan upaya demi upaya masuk yang circle dilakukan oleh Vampire kembali. Berarti 5 circle, nggak kemana-mana. Compound ini menjadi magnet circle, sehingga Bo menjadi tuan rumah di sini. Dia tinggal menyambut lawan-lawan yang datang. Ya, dan split position sudah dilakukan juga oleh Bumi Sport, di mana 3
dan 1 Ponbit yang ditugaskan memisah dari 3 anggota Boom yang lainnya. Dikucilkan Ponbit. Ya, dan juga pintar sebenarnya apa yang dilakukan oleh Boom dengan Ponbit berada di sisi yang berbeda, membuat kalau circle-nya ngebanting, mereka punya satu investasi di area luar. Ya, karena semuanya rata-rata ada di bagian pinggiran-pinggiran kanan dan atas, atau lebih ke arah selatan, timur, dan utara. Barat itu bener-bener kosong, kuy. Gak ada satupun player ada di bagian barat, bahkan Ponbit. Melihat pergerakan dari Vampire tadi, sebuah front shoot yang masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dicoba kembali untuk peruntungan yang berikutnya, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown juga. Coba lagi, dan coba lagi. Ya, ini harapannya Ponbit berada di sana sebagai investasi bisa mendapatkan keuntungan. Jangan sampai justru Ponbit tumbang dan menjadi investasi bodong. Ya betul, jangan sampai menjadi sebuah investasi bodong dan through the smoke-nya connect. Fluket cukup low HP, tapi masih bisa bertahan dia. Terus ada upaya demi upaya yang bisa dilakukan, informasi banyak pastinya menuju ke area smoke dari Vampire. Utility, baru saya ingin mengatakan apakah tidak ada utility yang bisa dilontarkan, ternyata sudah mulai adanya inisiasi dengan utility. Masih ada 3 granat lagi yang dimiliki oleh Hexas. Ada tapi terbatas, itu makanya nggak langsung digunain begitu aja dan sekarang bakal dilempar menuju ke arah pemain dari Vampire. Pinter nih Boom, dia nge-smoke dulu supaya jarak lemparannya bisa lebih mendekat ke arah Vampire. Ya, ini adalah sebuah strategi demi strategi yang ditunjukkan oleh Boom. Ledak Dar! satu utility dekat sekali menuju ke arah Swaps. What? 2 granat yang hampir membungkam pemain-pemain dari Vampire. Bahkan ini dia tugas dari Ponbit. Ini kayak ngegiring sedikit demi sedikit supaya granatnya bisa connect ke arah Vampire. Ya, dijepit dari 2 arah yang Betul. berbeda. 2 knock. Yang bisa menghentikan Ponbit hanyalah dengan peluru mereka habis, dan 2 sudah didapatkan knockdown menuju ke arah Vampire. Tinggal 1 yang terakhir sehingga kesempatannya terbuka lebar untuk pemain-pemain Boom. Akhirnya kita melihat Swaps melakukan tembakan tapi datang juga ditabrak. Wow! Berhasil untuk memulangkan Vampire dengan cara yang begitu sadis. Sumpah gue puas banget ngelihat sebuah momen barusan. Sebuah pergerakan YOLO nan barbar dilakukan oleh Boom Esports dan alhamdulillah selamat, nggak ke end. Ya, masih memiliki satu kesempatan untuk bisa membangkitkan kembali, dan ini adalah sebuah match yang harusnya dimenangkan oleh Boom. Mereka sudah unggul jumlah pemain, mereka adalah tim yang paling lengkap. Di sisi lain FaZe hanya menyisakan 3, tapi 3 dari FaZe ini adalah tim yang begitu berbahaya. Ini mah SLD nggak jadi 199 kuy. Udah berapa? 200 lebih ini mah. Udah 200 lebih berarti ya? Iya, harusnya mereka udah 200 lebih. Orang tadi tinggal 4 poin lagi untuk mereka ke 200. Ya, ini hal yang sangat baik, dan lagi-lagi SLD kalau ada di Ranger mereka sampai late game, itu adalah catatan yang perlu kita garis bawahi menuju ke grand final nanti. Yes, itu menjadi sebuah notes yang harus dipertimbangkan dan menjadi sebuah catatan-catatan penting lah untuk tim-tim yang bakal bertanding. Dan sekarang dari seorang Parajin yang menjadi pemain terakhir, oh my god, Face Clean berhasil menculik 1 pemain dari Boom Esports, di mana Boboho dipulangkan ke arah lobby. Parajin masih bergerak kanan kiri sambil menembak menuju ke arah Sek dan gak bisa bertahan karena Face Clean punya angle tipis yang tidak bisa di counter oleh seorang Parajin. Keadaannya kembali berimbang untuk sementara waktu. FaZe berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3 melawan 3. Sebuah blunder yang tidak boleh terjadi menuju ke arah Boom. Jangan sampai ada sebuah blunder di situasi genting seperti ini, apalagi yang dilawan adalah FaZe. Karena saat kita melakukan blunder melawan FaZe, sudah pasti kita bisa dibalikkan keadaannya dengan begitu mudah. Jangan sampai ada momentum menuju ke arah Mela, jangan sampai ada momentum menuju ke arah pemain-pemain FaZe yang tersisa. Masih ada Morman bersama dengan Onzen. Ya, ini dia 3 lawan 3 dan kondisi agak sedikit menurun temponya karena dari masing-masing tim sedang dalam proses setup untuk mereka melanjutkan fight-fight yang berikutnya, di mana Ponbit kali ini memasak sebuah granat akan dilemparkan menuju ke arah seorang Onzen, tapi Onzen masih cukup jauh. Tidak terjangkau tadi granat dari Ponbit yang diupayakan menyentuh badan dari seorang Onzen. Pantau terlebih dahulu Ponbit kembali memiliki 1 celah untuk dia bisa melakukan tembakan. Terlihat harusnya ada pemain yang sedang mencoba loncat tadi, mencoba mencari informasi demi informasi. Ada tanda yang bisa diberikan oleh Ponbit, tapi sudah mulai merangsak pemain-pemain FaZe, di mana FaZe untuk sementara waktu memiliki area permainan yang lebih luas dibandingkan Boom, tapi 1 utility berhasil menumbangkan Ponbit. Morman tadi dengan granatnya ternyata mampu untuk mendapatkan seorang Ponbit. Ponbit paksa lagi untuk mundur ke bagian belakang dan granatnya untungnya tidak menjangkau Ponbit. Masih bisa diselamatkan dan ini kuncinya menurut gue di Yami. Yami harus bisa setidaknya ngenokin 1 pemain dari FaZe Clan, dan ini dia Morman yang bakal bergerak pindah menuju ke jerami berikutnya, tertembak namun masih bisa selamat. Ada granat yang bakal dimasak kembali dan sebuah distraction move datang dari arah FaZe Clan. Dia memutari posisi dari Boom Esports dan mungkin saja Onzen bisa menembak angle-nya ke arah pemain dari Boom Esports.
luas sekali angle yang dimiliki oleh pemain-pemain Oh, no, Face. Mereka Yami. menjepit Boom, yang tadinya Boom bisa ngejepit Vampire. Keadaan yang sama berbalik, tapi saat ini Boom lah yang dijepit oleh lawan mereka. Sebuah strategi yang sudah dimiliki oleh Boom, tapi dibalikan untuk ngelawan Boom sendiri. Betul sekali, revive-nya berhasil tadi karena Fonbit, tapi ini tinggal 2 lawan 4. Baginya bakal mendistract tentunya, namun DPS-nya. Damage-nya masuk dan untungnya tidak bisa dengan cepat untuk Boom Esport, malah menjadi keuntungan untuk FaZe Clan. Sebuah anti